Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di acara TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Siang ini bintang tamu kita siapa? Adakah yang udah kenal? Di sini udah ada Dokter Elva. Hai Dokter Elva. Hai kamu. Ya, Dokter Elva di sini itu sebagai dokter IGD ya dok ya? Iya. Dokter IGD. Dokter Elva ini udah cukup senior di sini. Udah tua maksudnya? Enggak, maksudnya enggak gitu. Salah kata-katanya. Bukannya udah tua, tapi udah senior dan udah pokoknya senior banget lah di sini. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Puput? Alhamdulillah. Sehat? Iya, begini-begini ya. Sehat ya. Sehat berkat doa-doa dari aduh ya. Jadi dok, ini kali ini tuh kan lagi banyak banget berita-berita di TV tadi di sosial media di mana-mana itu lagi ngangkat tentang kecelakaan. Kayaknya ada dua yang lagi booming nih, kecelakaan-kecelakaan besar gitu kan. Bahkan melibatkan ya institusi kayak gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu kebenarannya gimana. Ini kan biar diurusin sama yang berkewajiban ngurusin ya. Cuman yang kita iniin ya dok ya, sekarang kan marak banget kecelakaan-kecelakaan kayak gitu ya. Entah itu yang salah siapa, entah itu kita nggak tahu karena kecelakaan itu kan ya gimana ya, namanya kecelakaan itu tiba-tiba aja terjadi. Cuman kita bisa melakukan sebagai medis kan, yang bisa kita lakukan adalah memberikan pertolongan yang tepat ya dok ya. Nah di sini itu pasti masih banyak masyarakat awam, apalagi kita yang masyarakat umum itu masih bingung caranya gimana sih menolong kecelakaan itu yang benar, yang tidak malah menambah cedera pada korbannya kayak gitu. Jadi gimana tuh dok? Oke, jadi yang pertama memang ini ya, kecelakaan lagi banyak banget dan memang populasi pengguna sepeda motor, mobil kan makin meningkat terus ya. Jadi ya kalau misalnya kita nemu korban nih di jalan gitu, yang pertama kita lakukan adalah safety. Jadi pastikan keamanan dulu, keamanan kita dan keamanan korban. Jadi kok kita nolong orang tengah jalan terus tapi kita nggak lihat keamanan kita, tiba-tiba kita nolong, kita nggak tiba-tiba peduli, ditabrak terus juga yang tertubruk ada dua korban jadi ada dua korban. Jadi yang pertama memang prinsipnya safety. Setiap mau menolong korban safety, pastikan safety kita, pastikan safety korban. Nah kalau memang waktu itu di tengah jalan ya kita minta bantuan orang-orang buat mengatur lalu lintas biar di area tengah jalan itu dikosongkan seperti itu. Jadi jangan sampai ada kendaraan yang lalu lalang. Nah terus selanjutnya adalah kita dekati nih korbannya, kita cek responnya, kita panggil-panggil, kita panggil-panggil. Misalnya korbannya ibu-ibu atau bapak-bapak, kita panggil pak, bu, kayak gitu. Nah kalau dia ada respon suara atau respon nggak suara tapi dia mengerang atau dia ada suara nafasnya, oh berarti dia bernafas seperti itu. Nah kalau misalnya dia nggak ada responnya, diam aja, terus kita lihat kok kayaknya nggak bernafas. Nah habis itu kita coba cek denyut nadinya. Denyut nadi mungkin agak kesulitan ya untuk yang awam ngecek di sini ya, apa di yang paling gampang kan sebenarnya di arteri karotis ini. Kalau memang agak sulit kita cek di sini, leher ya, dok, ya? Dekat leher ya. Ada kanan ada kiri bisa dicek. Nah kalau memang susah kita coba cek di sini, namanya arteri radialis. Coba dirasain di sini. Coba dirasain coba. Kalau nggak ada jangan-jangan iya, jangan-jangan sudah. Kalau misalnya ada ada nafas, terus kita cek nadinya, dia ada nadi, oh berarti insya Allah stabil, maksudnya dia nggak perlu bantuan nafas maupun nggak perlu bantuan RJP atau resusitasi jantung paru segera. Nah itu kita bisa segera telepon ini shout for help. Jadi selanjutnya adalah minta bantuan ke orang lain untuk telepon ambulans. Seperti itu. Jadi nggak yang kita sendiri jadi pahlawan tiba-tiba menolong, belum diamanin, tiba-tiba kita cucuk nolong tiba-tiba di tengah jalan. Di tengah kita jalan. berambisi pengen nolong, nanti malah kita jadi korban kedua. Ya, terus juga tiba-tiba langsung kita tarik tanpa kita perhatikan korbannya seperti apa dulu. Jadi dilihat dulu pertama itu stepnya. Terus habis itu kalau kita udah minta bantuan, terus kita lihat lagi korbannya nih, kira-kira dia ada cedera area kepala atau tulang belakang enggak. Karena itu kita harus hati-hati banget kalau misalnya ada cedera di area kepala atau area leher kayak gitu, kalau kita asal memindahkan si korban ini justru cederanya bisa makin berat. Nah, gitu. Ini menarik nih kayaknya cedera kepala dan tulang leher karena kadang itu cedera di kepala dan di tulang leher itu kan nggak ada lukanya ya dok. Kadang kan ada yang bilang
itu kecelakaan, nggak ada lukanya, nggak ada apa-apanya, tapi tiba-tiba meninggal, tiba-tiba ini. Nah, tandanya nih dok, tanda yang harus, misalnya orang awam gampang tuh mau ngelihat, oh ternyata dia cedera kepala berarti harus kayak gini nih, kayak gitu. Itu apa dok tanda khasnya? Nah, biasanya memang yang dimaksud orang luka tuh ya berdarah-darah ya. Nah. Orang kan sukanya yang melihat luka itu yang darah-darah, yang berlumuran darah, yang heboh teriak-teriak kayak gitu. Padahal ada tanda-tanda yang lain. Ada tanda-tanda yang lain yang bisa kita lihat. Misalnya kalau misalnya dia ternyata muncul kayak mimisan atau ada keluar darah dari telinga atau ada ruam-ruam di area sekitar kepala. Ruam tuh kayak kebiruan. Oh, jadi kayak memar-memar. Pokoknya ada kayak benturan, bekas ya, benturan ada di memar kepala. atau kepalanya kayak benjol atau bahkan misalnya di area sini, di area sekitar leher ini ya terutama itu harus diperhatikan banget, dia ada warna kebiruan enggak kayak gitu. Nah, itu kemungkinan besar ada cedera kepala sama cedera tulang leher. Gitu. Jadi lebih gampangnya itu. Jadi kalau udah ada yang tanda-tanda kebiruan di wajah, terus kemudian ada mimisan, terus kemudian ada telinga berdarah. Telinganya keluar darah kayak terus gitu. ada bekas-bekas kebiruan juga di leher, itu berarti harus diwaspadai. Jadi nggak bisa pasiennya langsung kita tarik aja. Karena harus itu ada tekniknya. Ya, untuk memindahkannya kan kita perlu teknik khusus, perlu alat-alat khusus ya kan, yang kita nggak bisa sendirian memindahnya, harus satu tim kayak gitu. Iya, karena ada tekniknya ya dok ya, ada gimana untuk teknik mengunci khusus. lehernya supaya tidak bergerak-gerak. gitu. Nah, terus juga kita sambil nanyakan nih ke korban, gimana Pak, bisa gerakkan nggak tangan kakinya? Nah, kok ternyata dia nggak bisa menggerakkan tangan kakinya, kita harus curiga namanya spinal cord injury. Spinal cord injury itu Jadi berarti cedera di tulang belakangnya, tulang di sumsum tulang belakangnya. Itu bahaya juga ya dok ya? Oh, bahaya itu. Selain menimbulkan, kalau misalnya di area leher dia bisa menyebabkan kematian mendadak karena tulang lehernya putus tadi. Kalau misalnya di area yang lebih bawah dia bisa mengakibatkan lumpuh. Bahaya Gitu. sebenarnya. Jangan sampai kita niatnya baik ya tapi salah, Iya, terus jadi niatnya, pasiennya kadang kan kita jadi niatnya lumpuh. baik tapi jalannya yang salah. Gimana? Iya, kasihan kan. Iya, cedera hati jauh itu om, jauh cedera hati. Oke, berarti memang harus ada tekniknya. ada Jadi lebih tekniknya. amannya ya kita tolong aja dulu semampunya kita, jangan kita yang berambisi, kita merasa bisa dan kita baru sendiri kita langsung tolong aja gitu, jangan ya. Kecuali nih ketika kita lihat tadi yang waktu kita cek responnya dia udah nggak ada nafas, nggak ada denyut jantung. Nah, itu kita bisa lakukan pertolongan dengan melakukan namanya resusitasi jantung paru. Jadi kita RJP. Nah, kalau misalnya pengen tahu caranya RJP bagaimana? Gimana Kak Puput? Bagaimana caranya? Lihat di YouTube-nya RSA. Iya, lihat di YouTube-nya RSA udah. Cara Ada, RJP sudah ada. ya, Kemarin sudah udah ada. bikin kok. Oh iya ya, udah bikin. Nanti dilihat di sana. Ya, nanti caranya RJP gimana itu semua harus bisa. Nggak hanya dokter, nggak hanya perawat, semua harus bisa ya. Bisa? Sudah bisa? Bapak, ibu-ibu di sini udah bisa. Bisa kan? Udah kan? Udah Ya, praktek di IGD. Nggak bisa. tahu sekarang inget apa enggak ya. Diinget-inget supaya kita kalau ada apa-apa darurat ya harapannya nggak ada ya. Ya. Harapannya nggak ada, tapi kalau darurat dibutuhkan di jalan kita bisa menolong. Setidaknya itu pertolongan pertama. Gitu. Jadi kalau memang pasiennya memang henti nafas, henti jantung, ya kita tolong, kita RCP. Tapi kalau misalnya pasiennya aman nih, denyut jantungnya aman, terus juga bernafas, tapi pasiennya misalnya nggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, jangan buru-buru memindahkan Iya, korban. benar. Berarti justru pasien-pasien yang teriak-teriak heboh itu tuh sebenarnya aman, Iya, untuk aman. jalan nafasnya, aman untuk Berarti dia ada kesadarannya. denyut jantungnya. Iya, berarti kan dia sadar, dia bangun. Kalau yang diem aja kita bangunkan nggak bangun itu malah justru yang harus Yang kita harus waspadai, kita waspadai. tolong pertama. Gitu. Kadang kan kebalik yang heboh gitu kita tolong duluan karena Iya. panik kan. Panik berisik Iya, gitu. panik berisik, aduh gimana gitu kan. Yang diem aja nggak kita tolong, tapi padahal sebenarnya Padahal yang paling sebenarnya kritis. butuh- Iya gitu. Gitu. Oke, terus kalau misalnya, misalnya nih dok, di jalan kita udah menemukan misalnya yang nggak bener-bener yang udah nggak sadar, terus lukanya cukup parah gitu, gimana tuh dok? Misalnya lukanya udah nggak sadar, lukanya parah, kayak gitu gimana dok? Kalau misalnya nggak sadar, tapi masih ada nafas, ada denyut jantung, berarti kan kita
asumsikan aman ya. Ya udah kita tunggu ambulannya sampai datang. Kalau misalnya ada perdarahan aktif, kita coba tekan area perdarahan yang muncrat-muncrat itu, misalnya pakai kain atau apa yang bisa kita temukan, tahan perdarahannya, terus nunggu sampai ambulannya datang. Oke, berarti kalau darurat nggak apa-apa kita tutup dulu, misalnya ada perdarahan yang ngocor-ngocor mungkin di sini kita tutup dulu. Yang penting kita tekan, itu akan menghentikan perdarahan sementara sambil nunggu ambulans ya. Tapi hati-hati kalau misalnya ternyata korbannya itu tertusuk gitu, jangan buru-buru dicabut ya. Nanti biarin aja, nanti biar pas si korban itu dibawa ke ambulan ke rumah sakit, nah nanti dia akan dicabut di ruang operasi. Karena kalau kita buru-buru nyabut, sementara timnya belum siap, tim operasi belum siap kayak gitu, justru malah perdarahannya makin banyak. Iya, kadang kan suka kalau misalnya ada yang ketusuk atau apa kan kita buru-buru pengen menghilangkan pengen menghilangkan bendanya gitu. Iya, bendanya kayak ganggu banget dicabut gitu kan. Ternyata malah iya, itu beresiko menghilangkan orangnya juga. Nah, beresiko. Gak cuma menghilangkan benda yang menancap, tetapi juga menghilangkan. Makanya kayaknya kan sederhana ya dok, kayak wah ketusuk bambu gitu. Misalnya ketusuk bambu, dilalah apa itu? Ketusuk bambu kebetulannya di arteri atau pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar. Nah, terus kita cabut, ternyata kita malah menghilangkan si benda itu. Jadi benda itu kan hilang, benda itu kan kayak semacam menyumbat pembuluh darahnya biar nggak muncrat-muncrat ya. Nah, kalau kita cabut ya justru malah dia jadi malah kayak tambah lagi merobek pembuluh darahnya itu ya dok ya. Jadi harus hati-hati juga ya. Berarti memang benar-benar ketika kita ingin menolong itu pakai cara yang benar juga. Jangan niatnya aja menolong tapi kita belum menguasai tekniknya, tapi malah membahayakan gitu. Kalau misalnya ternyata korbannya juga patah tulang nih, terus patah tulangnya terbuka kayak gitu, ya itu juga kita hati-hati jangan masukkan benda-benda apapun ya. Maksudnya apa tuh misalnya? Kayak misalnya nih ada yang terus kasih daun-daunan. Oh iya, biasanya kan dari orang-orang zaman dulu mungkin kasih ini dikasih ramuan, dikasih serbuk apa gitu ya, biar manjur gitu. Itu justru malah menjadi lukanya terinfeksi dan nanti akan resiko jadi luka terinfeksi, jadi namanya osteomielitis, justru penyembuhan tulangnya itu malah makin lama. Osteomielitis radang ya dok radang ya, di tulangnya dan jaringan sekitarnya. Itu kan bahaya, malah bisa malah jadi infeksi berat sampai bahkan kalau infeksi berat ke aliran darah juga ya dok? Sampai sepsis namanya, infeksi berat. Ternyata dari sesimpel itu. Kadang kan dulu ada yang nyaranin kalau misalnya kena apa itu kena luka yang terbuka atau apa itu ada yang dikasih abu atau apa dari kayu itu loh. Pernah dengar nggak? Iya, itu bahkan sekarang sedih banget. Jangan-jangan cuma aku sendiri yang ini. Kalau di KI Sawang aku baru denger. Bahkan di IGD itu kita masih sering nemu ada yang naburin kopi, terus naburin benda-benda aneh gitu. Taburin kopi, taburin gula, kasih air panas. Sekalian. Iya, ada ya dong dikasih kopi minuman juga. Iya, jadi kita bersihnya tambah susah lagi. Kenapa nggak ditaburin boba? Iya, kadang kan pemahaman-pemahaman kayak gitu ya namanya juga ya usaha ya, itu usaha. Iya. Ya itu kayak mitos-mitos gitu, tapi mereka ya makanya kita butuh ini kan edukasi terus. Iya, kayak gitu. Terus kalau misalnya ternyata korbannya itu kayak dia misalnya nggak sadar tadi ya, nah nggak sadar terus nggak ada nadi tadi harus cepat-cepat ya di RJP. Pertolongan pertama nggak ada nadi tuh harus langsung di RJP. Tapi sebelumnya kita panggil bantuan karena udah jelas nadinya nggak ada. Yang pertama, terus habis itu sebelumnya saya mau ngingetin juga kalau misalnya kita mau menolong seseorang tetap harus pastikan APD kita ya. Nanti kita kayak superhero, mentang-mentang kita medis, langsung aja ya dok. Misalnya apa aja dok? Misalnya darurat, misalnya nggak bawa apa-apa ya Pak. Paling nggak kita pakai masker ya sekarang, ya, pakai masker. Terus habis itu kalau memang kita sedang ada luka dan dia ada darah ya kita jangan langsung menyentuh darahnya. Jadi pakai sesuatu yang mengalasi. Kalau ada kain ya, kalau enggak kalau misalnya punya sarung tangan plastik juga nggak apa-apa. Iya, sarung tangan plastik. Atau pakai plastik juga boleh. Pokoknya jangan langsung karena kita juga nggak tahu status si pasiennya, apakah dia memang pasien yang infeksius, maksudnya kayak korban yang memang punya penyakit infeksius yang bisa menular lewat darah, kita juga nggak tau. Gitu. Jadi jangan sampai kita niat menolong tapi juga kita ikut kena. Iya. Juga kita kena. Iya. Iya, itu ya dok ya.
Makanya kadang kan kita juga nggak tahu di jalan kan, kita namanya nolongin orang kan, kita belum kita cek juga statusnya ya dok ya. Nah itu sebenarnya mungkin di orang awam tuh sekarang yang perlu kita sosialisasikan itu ya tentang gimana cara pertolongan pertama ya dok ya sebenarnya. Karena yang darurat yang menemui pertama itu kan malah justru orang awam, karena medis kan nanti sebenarnya datangnya ya dok ya. Ya makanya memang kalau nemu korban harus segera telepon bantuan medis. Ke ambulans ya kan. IGD RSA kan standby 24 jam ya kan. Bisa langsung nanti dipanggil, langsung dibawa ke IGD, ditangani dengan penanganan yang tepat ya kan dok. Ya kita udah lengkap ya punya berbagai macam dokter bedah. Benar kan, di sini dokternya udah lengkap, jadi nggak perlu ragu-ragu lagi ketika telepon. Bener nggak? Kok anteng-anteng aja sih, kayaknya gara-gara mendung ini. Kenapa sih? Rasa kayak kita deh, please. Oke, terus sebenarnya yang paling penting dok, yang perlu sebagai medis ya dok, jika kita sebagai medis kita jadi saksi korban kecelakaan, itu kira-kira yang paling penting yang kita lakukan tuh apa ya dok? Sebenarnya ini berlaku untuk medis maupun non medis justru untuk teman-teman yang non medis ya, kalau kita jadi saksi ya kita sampaikan yang benar-benar terjadi di lapangan. Ini penting banget soalnya kita misalnya korbannya nggak sadar nih, nah kita harus tahu nih dia tuh naik apa, si korban ini naik apa, lawannya apa, lawan kecelakaannya tuh apa. Terus misalnya dia naik motor ya, dia pakai helm apa enggak, terus kecepatannya ketika kecelakaan tuh kira-kira berapa, terus kan kelihatan ya ketika jadi saksi kan depan mata ya. Terus kecelakaannya tuh dia ditabrak dari misalnya dia naik motor, lawannya mobil, nah si mobilnya ini nabrak dari depan atau dia ditabrak dari belakang oleh si motor, nanti karena nanti akan menentukan kira-kira cederanya ada di area mana. Kayak gitu. Kadang terus yang lewat di situ ya. Terus kalau misalnya nih pasiennya sempat pingsan, nah itu kan kadang ada si korban yang nggak ngaku dia pingsan ya, tapi kan saksinya lihat dia pingsan. Nah, akan membedakan nih, soalnya kalau misalnya dia ada pingsan sebelumnya berarti kan ada cedera kepala, kita akan lakukan yang namanya CT scan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ada pingsan, aman kayak gitu, biasanya ya nggak ada muntah-muntah, nggak ada mengarah ke cedera kepala, kita tidak akan lakukan CT scan. Tapi kalau memang ada pingsan itu harus disebutkan. Terus juga kalau misalnya dia juga sempat muntah di area TKP-nya kejadiannya, atau misalnya ketika dalam perjalanan, itu juga harus disampaikan. Jadi kan biar tahu kita gimana pertolongan apa sih yang mau kita ini, sama misalnya dari kita udah telepon ambulans ketika kondisinya tergambar dengan jelas kronologinya seperti apa, kan nanti bisa apa yang mau dibawa ke sana gitu ya dok ya. Nanti dibilang apa ternyata sampai sana gimana. Nah jadi kalau misalnya telepon minta ambulans itu juga harus nyampaikan kayak kondisi korbannya sadar nggak, terus kira-kira kita nakesnya ini, dokter dan perawatnya ini, kita akan bawa alat-alatnya apa gitu loh untuk ke sana. Kalau misalnya dia ternyata nggak sadar, butuh alat bantu nafas segera, kita akan bawa alat untuk pasang alat bantu nafas endotracheal tuh kayak gitu. Iya, siapa tahu kan yang darurat yang perlu dibawa apa, nggak sadar, nggak ada nadi, Nah kadang kan kalau saksi kadang kita ya itu mungkin takut atau apa kan dok, kadang kalau jadi saksi juga kadang juga pasiennya juga ditanya bohong-bohong gitu, karena kan kadang pasien takut dok kalau ternyata kadang nggak bohong tapi memang nggak sadar. Iya benar juga ya. Itulah makanya sekarang kan kecelakaan banyak banget, apalagi anak-anak kecil. Kemarin kan banyak juga ya dok ya, maksudnya anak-anak kecil belum ada SIM, mereka naik motor nggak pakai helm. Ya nggak pakai helm, atau pakai helm tapi tidak dikunci, jadi sama aja. Nah sama aja. Pakai helm ditaruh di jok. Tapi ada juga yang pakai helm ditaruh di sini, beneran itu. Otaknya pindah sini. Beneran gitu. Jadi yang dilindungin adalah dengkulnya lebih berharga daripada kepala. Jadi kan kadang suka miris juga ya dok ya. Kadang itu penangkapannya itu mereka pakai helm karena takut sama polisi. Jadi pemahaman yang kepalaku nih berharga gitu tuh belum ada, belum paham. Benar-benar. Jadi kayak pemahamannya kadang kepala ya ora apa-apa, nggak dianggap aja gitu, yang karena takut ditilang aja itu tadi dok. Kan pakai helm takut ditilang, makanya kalau perjalanan deket aja deket kok, nggak ada lampu merah, nggak ada polisi kayak gitu kan. Padahal kan ya tadi kecelakaan bisa kapanpun. Benar. Tujuan dari pakai helm itu apa? Tujuannya pakai helm dulu yang harus dipahami. Tujuan pakai helm untuk melindungi kepala, bukan melindungi kita dari polisi gitu kan. Gitu. Terus juga kalau nemu
korban pakai helm itu juga jangan dilepas di TKP ya. Nanti yang lepas biar tenaga medisnya nah aja. ini yang penting. Kalau ada korban kecelakaan, helmnya masih terpasang, nggak usah dipaksa dilepas. Nanti yang lepas dari petugas medisnya. Karena ada tekniknya ya, ada Dok? teknik khusus. Ada tekniknya karena nggak semata-mata nggak semata-mata dilepas, nanti Tapi tadi bobek, kalau dia gitu. ternyata ada cedera area sini Nah, bisa itu langsung dia, meninggal bisa pasien. langsung meninggal di tempat. Yang tadinya masih bernafas, kita ingin berbaik hati menolong membuka helmnya biar nggak kepanasan, tapi malah mengirimnya kepada yang punya hidup, kan nggak enak juga ya, Dok. Nah itu dia, makanya jadi kayak apa namanya, faktor tertinggi kecelakaan itu yang paling apa ya, Dok ya, yang paling berbahaya, yang paling berisiko itu ya cedera kepala ya, Dok ya. Jadi penyebab kematian terbesar selama ini ya itu ya, cedera Dok. kepala. Cedera kepala. Di rumah sakit juga ya, Dok ya? Banyak sih. Banyak Ya karena memang itu kesadaran tidak memakai helm. Nah, kenapa sih sebenarnya helm itu gitu loh ya? Padahal juga cantiknya, gantengnya juga nggak hilang loh pakai helm ya kan? Tapi ya gini loh, apa analoginya saya sendiri sering nemuin yang sudah pakai helm pun banyak yang cederanya berat sampai meninggal gitu, apalagi yang nggak pakai helm. Biasanya yang nggak pakai helm datang udah dalam kondisi kepalanya remuk redam gitu. Remuk redam ya kan, kasihan kan, udah kepalanya remuk redam. Terus iya, jadi ya kasihan juga sih, maksudnya ngeri juga liatnya. Karena masih anak-anak muda gitu loh kan, masih umur-umur belasan. Iya. Nanti kalau udah cedera kepala, ya bisa mungkin ada beberapa yang bisa dioperasi ya, tapi ya tetap yang namanya cedera di otak itu dia nggak bisa sembuh seperti semula. Iya, kalau habis dioperasi dia bisa sadar lagi kayak sekarang. Kalau habis dioperasi ternyata kesadarannya beda, kayak misalnya patah tulang kan bisa tulangnya seperti semula lagi. Kalau cedera di otak tuh nggak bisa. Ya. Jadi memang aduh bahaya sekali ya, Dok ya. Jadi hati-hati. Yang banyak lagi tuh, Dok, kayaknya kalau yang misalnya nih anak-anak masih usia muda habis minum alkohol nih, maaf nih ya sebelumnya, habis minum alkohol mereka naik motor ngebut-ngebutan. Nah habis itu kecelakaan nggak pakai helm pula. Itu kan repot juga, Dok, kasihan juga orang tuanya. Kasihan orang tuanya, soalnya jadi asuransi apapun nggak akan mau cover gitu loh. Ini yang bayarin. penting gitu loh. Kalau kecelakaan ya kita nggak ada yang berharap kita kecelakaan ya. Kalau kecelakaan yang biasa, maksudnya yang tanpa alkohol itu masih bisa diuruskan, tanggung jasa aja. Tapi kalau gitu. memang positif alkohol dari pemeriksaan ya udah nggak bisa. Kasihan orang tuanya harus nyarikan duit untuk bayar biaya rumah sakit yang nggak murah, apalagi kalau udah cedera kepala ya, Dok ya. Ya karena nanti kan harus operasi, harus masuk ICU, bisa sampai berbulan-bulan. Tapi kenapa, padahal udah banyak contoh kayak gitu, tapi kenapa yang takut juga nggak banyak gitu loh? Kenapa yang takut nggak banyak, kenapa masih banyak juga yang melanggar? Ya mungkin gitu. karena memang pendidikan ya, maksudnya pendidikan tentang kayak gini tuh di kurikulum, coba dulu kita ingat zaman SD, SMP, SMA kayaknya nggak ada sih. Keamanan berlalu lintas, pencegahan kecelakaan gitu, mungkin kita bisa tertanam sampai sekarang. Yang ditanamkan kan dulu hitung-hitungan, Dok. Bagaimana cara kita menghitung matematika, pembagian, yang Susi membeli buah di mana kayak gitu kan nggak ada. Susi berkendara harus pakai helm apa enggak gitu kan nggak ada. Jadi emang itu ya, Dok, memang itu. Jadi kayak mungkin yang harus dilakukan mungkin banyak-banyak sosialisasi tentang ini loh, kecelakaan lalu lintas tuh bahaya seperti ini. Cedera apa sih yang bisa berpotensi menimbulkan kematian, kecacatan. Kecacatan gitu. Seberapa banyak gitu ya, Dok ya. Itu gitu. Jadi memang ayolah kita tingkatkan kesadaran kita pakai helm, kita tingkatkan kesadaran kita tertib berkendara. Jangan cuma pakai helm doang, tapi ya tertib surat-suratnya, surat izinnya, kayak gitu-gitu. Jangan lupa juga kalau mau berkendara izin dulu sama orang tua kalau yang masih di bawah umur gitu. Orang tuanya mengizinkan atau enggak gitu. Dan yang paling penting untuk masyarakat umum yang perlu ditekankan di sini yaitu bagaimana cara menolong yang aman. Yang pertama tadi kayak Dokter Elva sebutkan, aman dulu diri kita sendiri ya, Dok ya. Setelah itu juga kita cek responnya yang bagaimana, masih adakah nadinya, masih adakah nafasnya kayak gitu. Setelah itu kita cari bantuan. Cari bantuannya kemana? Panggil ambulans IGD RSA yang standby 24 jam. Kemudian setelah kita cari bantuan, kita langsung aja menolong. Misalnya nggak ada nafas,
nggak ada nadi, langsung kita lakukan resusitasi jantung paru. Seadanya aja, yang penting kita udah melakukan resusitasi gitu ya dok ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi kalau ada cedera kepala atau cedera leher atau cedera tulang servikal belakang atau tulang belakang yang perlu kita lakukan. Jangan buru-buru. Nah, jangan buru-buru kita menolong memindahkan tanpa ada korban. bantuan dan jangan buru-buru untuk memindahkan korban. Itu sebenarnya penting itu ya dok ya. Jadi kan kalau kayak gini kan jadi masyarakat biar lebih tahu, biar lebih waspada apa sih yang perlu dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan kayak gitu. Oke, terima kasih Dokter Elva. Terima kasih Dokter Elva atas waktunya, atas sharingnya. Di sini lengkap banget ya Dokter Elva memberikan bagaimana cara pertolongannya, cara mengurangi angka kematian saat kita menolong kecelakaan seperti itu. Nah, di sini Dokter Elva terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya dok dengan tema-tema yang lain yang mungkin lagi hits, lagi trending yang bisa kita bahas di sini biar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih Dokter Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan TikTok di kesempatan lainnya.